Halo pemirsa, apa kabar? Selamat Hari Batik Nasional. Senang sekali saya Raden Barlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di Indonesia meskipun jumlah penderita kanker tulang ini tidak sebanyak dengan kasus seperti kanker payudara dan juga kanker serviks, tapi kita harus tahu nih apa itu kanker tulang dan bagaimana cara penanganannya, karena meskipun ini kejadian yang sangat langka, sekitar hanya 1% dari seluruh kasus kanker di seluruh dunia, tapi kita harus tahu apa itu kanker tulang dan penanganannya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kanker tulang dan cara penanganannya. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan tulang. Kita lihat yang pertama ya. Sayuran hijau. Nah, sayuran berdaun hijau ini tidak hanya kaya akan kalsium nih pemirsa, tapi juga kaya magnesium yang bisa berfungsi untuk menjaga tulang dan vitamin K yang membantu metabolisme tulang. Jadi kalau Anda ingin memiliki tulang yang sehat dan kuat, jangan lupa untuk makan makanan sayuran hijau gitu ya. Oke, selanjutnya ubi jalar. Nah, dua nutrisi yang membantu menjaga kesehatan tulang adalah magnesium dan kalium. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kedua nutrisi tersebut adalah dengan memakan ubi jalar sedang tanpa garam ya, tanpa garam, yang memiliki 31 mg magnesium dan 542 mg kalium. Oke, setelah ubi jalar ada jeruk bali. Nah, kalau Anda suka jeruk-jerukan gitu ya, jeruk bali merah muda atau merah utuh mengandung sekitar 91 mg vitamin C. Nah, ini juga bagus untuk kesehatan tulang. Kita lanjut ke selanjutnya, tahu. Nah, setengah cangkir tahu mengandung lebih dari 800 mg kalsium. Jadi kalau Anda ingin sehat tulangnya, juga jangan lupa untuk mengonsumsi tahu. Kita lihat yang terakhir, susu dan keju. Susu adalah salah satu makanan untuk tulang yang sudah umum kita ketahui gitu ya. Nah, secangkir susu ini bisa memenuhi setidaknya 30% kalsium harian yang dibutuhkan untuk kesehatan dan kekuatan tulang kita. Oke, itu tadi 5 makanan yang baik untuk kesehatan tulang. Kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan tulang. Nah, di segmen kali ini kita akan mengklarifikasinya secara langsung untuk mengetahui apakah betul kelima makanan tadi yang sudah disebutkan ini baik untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Christine Maekaratri MS SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata Bekasi. Selamat pagi Dr. Christine, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik, sehat. Baik, sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas beberapa makanan yang katanya baik gitu untuk kesehatan dan juga kekuatan tulang kita. Kita bahas satu-satu ya dok ya. Yang pertama adalah, apakah benar sayuran berdaun hijau ini baik untuk kesehatan tulang nih dok? Iya. Biasanya kalau kita bicara tentang kesehatan tulang, itu biasanya menyangkut kalsium ya Mas Raden ya? Iya, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih isi dari tulang itu, apa sih komposisi tulang, ya kan? Supaya asupan kita juga menunjang tulang kita. Ya, tulang itu jadi terdiri dari dua, ya, tulang kompak dan tulang trabekula. Trabekula ini berongga-rongga, ya, dan isinya adalah protein, ya, serat-serabut protein yang ditunjang oleh mineral. Ya, mineral itu terbanyak memang kalsium itu paling banyak ya, kemudian ada magnesium, ada kalium ya, ada fosfor itu makro mineral, kemudian ada mikro mineral ya, zinc ya, boron, copper dan lain-lain ya. Nah, itu tentunya nutrisi-nutrisi itu harus kita penuhi ya. Nah, sayuran hijau, ya betul, kita kan selama ini cuma tahu bahwa yang mengandung tinggi kalsium itu kan susu ya Mas Raden ya, produknya kayak keju gitu ya. Nah, ternyata sayuran hijau ini juga banyak mengandung kalsium ya. Bisa dan banyak kita temui di sini ya, seperti kangkung, bayam ya banyak, kemudian daun singkong, brokoli ya, kemudian sejenis sawi-sawian ya. Tetapi ada ini nih Mas Raden, harus kita tahu juga ya. Untuk bayam itu mengandung oksalat
ya. Hmm. Nah, kalau oksalat berikatan dengan kalsium akan membentuk kalsium oksalat yang tidak bisa diserap oleh tubuh, ya. Jadi kandungannya memang sangat tinggi ya. Kira-kira per 1 cup bayam itu mengandung 250-an. Tetapi yang bisa diserap hanya 5%, sehingga akhirnya cuma 12 miligram ya. Jadi kita juga harus perhatikan itu. Kemudian kalau brokoli ini istimewa nih Mas Raden ya. Dia sebenarnya kandungannya cuma 72 miligram per cup ya, tetapi yang diserap bisa 60%. Sehingga akhirnya ada 46 miligram ya, lebih tinggi daripada bayam jadinya ya. Tapi juga ada tentunya zat-zat gizi yang lain dari magnesium misalnya yang tidak terpengaruh akan hal itu ya. Seperti itu Mas Raden. Oke, berarti kan Indonesia ini negara tropis yang kaya akan ya pertanian dan salah satunya adalah sayuran hijau. Jadi sebenarnya kita bisa menjaga kesehatan tulang kita dengan lebih baik harusnya ya dok ya, karena kita melimpah gitu sayur-sayuran hijau ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih dok. Ubi jalar, nah apakah ini juga baik untuk kesehatan tulang dok? Iya, ubi jalar itu ada macam-macam kan ya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang ungu ya. Nah, untuk kandungan kalsiumnya itu juga berbeda-beda. Yang paling tinggi itu di yang ubi jalar yang ungu ya. Kemudian untuk kandungan kalium ya, kalau di ubi jalar putih dan merah itu minim, hampir tidak ada. Tetapi di yang ungu itu kandungan kalsiumnya sangat-sangat besar ya. Nah, kalium ya. Kaliumnya cuma kalau merah sama putih itu hampir sama, sekitar 30 ya per 100 gram. Kalau yang ungu sekitar 50-an. Tetapi kandungan kaliumnya ini sangat tinggi. Kalau yang di putih sama di merah itu hampir tidak ada, tetapi yang di ungu itu sampai 393 kandungan kaliumnya ya. Selain itu ubi jalar juga tadi seperti telah dikatakan ya di Mas Raden di depan bahwa mengandung magnesium ya. Magnesium itu fungsinya untuk apa sih? Magnesium fungsinya untuk membantu metabolisme dari kalsium ya. Selain itu juga untuk membantu sintesis vitamin D. Kan vitamin D juga diperlukan ya untuk kesehatan tulang ya secara tidak langsung, karena vitamin D ini bukannya banyak di dalam tulang, tetapi vitamin D ini membantu penyerapan kalsium dari usus, kemudian juga membantu mendeposit kalsium ini di dalam tulang. Oke dok, setelah sayuran hijau dan ubi jalar, sekarang kita lanjut ke jeruk bali dok. Apakah juga baik untuk kesehatan tulang? Iya, jeruk bali sebenarnya semua jeruk ya itu mengandung kalsium juga ya, mengandung terutama adalah ya kalau buah-buahan kan terutama vitamin C ya, kemudian vitamin A, beta karoten, vitamin B dan banyak mineral-mineral yang lain juga gitu ya. Nah, semua jeruk sebenarnya ya, tetapi jeruk Bali ini juga keistimewaannya dia juga mengandung banyak tinggi kalium seperti tadi ubi ungu ya. Jadi kandungan kalium tinggi, kalium ini bukan hanya berguna untuk kesehatan otot atau jantung ya, tetapi juga kalium ini fungsinya adalah memasukkan mineral termasuk mineral kalsium ke dalam sel ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Seperti itu. Oke, berarti semua jenis jeruk-jerukan juga baik gitu ya dok ya berarti ya? Baik, dan kalau ini juga seratnya tinggi kalau jeruk Bali ya, jadi biasanya suka digunakan untuk diet. Oke ya, oke kita lanjut ke yang selanjutnya dok. Tahu, nah apakah tahu ini makanan murah meriah tapi katanya baik untuk kesehatan tulang? Iya, tahu ini juga kalsiumnya sangat tinggi ya. Jadi mungkin ada yang bertanya juga kalau tempe gimana? Dua-duanya dari kedelai ya? Iya. Nah, dua-duanya dari kedelai. Kalau tempe lebih padat gizi sebenarnya ya. Misalnya maksudnya kalorinya lebih besar karena dia memang lebih padat kan ya. Kemudian proteinnya juga lebih besar ya. Tetapi satu hal yang kurang dari tahu yaitu kalsiumnya ya. Kalsiumnya lebih besar tahu.
ya per 100 gram tahu itu kalsiumnya bisa sampai 250 ya per 100 gram ya. Tetapi kalau tempe kira-kira 155. Jadi dalam hal untuk kesehatan tulang lebih unggul tahu, tetapi untuk mungkin kesehatan yang lain ya tempe juga ada keunggulannya sendiri. Oke, apalagi kalau duet bareng nih ya antara tahu sama Betul. tempe. Kalau lagi duet kesehatan kita lebih terjaga baik gitu ya, Dok Ya, ya? betul, karena tempe isoflavonnya juga tinggi, jadi Oh. bagus ya juga. Oke, berarti kalau mau sehat nggak usah yang mahal-mahal, tahu tempe pun kita bisa dapatkan dengan harga murah tapi banyak manfaatnya gitu ya, Dok ya? Iya, tahu, tempe, sayur ya, Tahu Mas. tempe sayur. Iya. Berarti trio ya, Dok ya. Oke, Iya. kita lanjut ke yang terakhir nih, Dok. Setelah ada sayuran hijau, ubi jalar, jeruk bali, tahu, yang terakhir susu dan keju nih, Dok. Ya, Dokter Christine? Iya. Ya. Bagaimana yang terakhir nih, Dok? Susu dan keju, apakah baik untuk kesehatan tulang? Iya, jadi kalau itu mah dari anak kecil tahu ya, Mas Raden ya. Iya. Kita harus minum susu supaya tulangnya kuat, tulangnya sehat, tambah tinggi ya. Ya, jadi memang susu itu susu dan produknya itu juaranya ya untuk kalsium, kandungan kalsium ya. Sebenarnya absorpsi kan memang tidak semua yang kita makan itu diabsorpsi secara sempurna 100% ya, karena ada banyak yang mempengaruhi. Nah, susu ini pun juga tidak diabsorpsi secara besar gitu ya, kira-kira 30-40% yang maksudnya kalsium dalam susu ya, yang diabsorpsi oleh tubuh ya. Tetapi karena dia jumlahnya besar ya, banyak kalsiumnya, kandungannya kalsium itu berlimpah-limpah di dalam susu dan produknya, jadinya yang diabsorpsi juga jadi banyak walaupun cuma 30%, akhirnya dapatnya kita juga banyak. Dan susu yang banyak mengandung kalsium itu adalah susu yang rendah lemak. Itu yang lebih banyak kalsiumnya daripada susu yang tinggi lemak ya. Kemudian juga susu soya, susu kedelai itu juga banyak kalsiumnya. Kemudian yang paling tinggi itu adalah yogurt yang rendah lemak ya. Oke, Dok, ternyata susu ini juga baik gitu ya, Dok ya, untuk kesehatan tulang kita. Tapi kan kita lihat susu, tadi juga dokter sempat menyebutkan beberapa susu gitu. Nah, banyak sekali susu-susu yang di luar sana gitu. Apakah semua jenis susu ini baik untuk kesehatan tulang? Dan yang lagi happening sekarang kan ya, Dok ya, itu kalau kita buka Instagram itu banyak banget yang jualan susu almond gitu. Nah, itu baik juga nggak? Iya, baik juga. Tadi seperti soya kan, susu kedelai ya. Baik untuk kesehatan tulang. Almond itu sendiri juga banyak mengandung kalsium. Gitu. Jadi ya cukup baik juga untuk kesehatan tulang. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara kesehatan tulang, ini memang harus dikonsumsi dari anak-anak sampai lansia. Apakah kadarnya atau porsinya beda-beda atau ada takaran khusus sih, Dok, untuk kemudian mengonsumsi makanan-makanan sehat tadi supaya kesehatan tulang kita tetap terjaga? Iya, jadi gini, kebutuhan tulang itu kalau anak-anak itu ada sekitar 600 sampai 800 miligram per hari ya. Kalau dewasa kemudian menjadi bisa 1000 sampai 1200 ya. Kalau usia lanjut kira-kira 1200 miligram per hari. Nah, ini harus dipenuhi sejak kecil ya. Sejak dari kecil itu kalsium, intake kalsium atau asupan kalsium itu harus mencukupi ya, karena memang pada saat-saat anak-anak dibutuhkan untuk pertumbuhan ya. Kalau wanita pada saat hamil, menyusui itu juga sangat membutuhkan kalsium yang tinggi ya. Dan kebutuhan kalsium saat kita masih anak-anak sampai dewasa muda ya, itu menggambarkan ya kesehatan tulang kita saat lanjut usia nanti. Jadi seperti nabung gitu ya. Kita tuh nabung saat masih muda ini harus banyak asupan kalsium ya, karena lebih efektif saat kita nabung saat muda daripada ketika kita sudah tua. Tapi sekalipun demikian tetap ya dari usia muda sampai tua kebutuhan kalsium tetap harus dicukupi. Oke, berarti memang harus dari kecil, dari bayi pun bisa itu ya, Dok ya? Iya, dari bayi kan dari ASI.
Oke. Berarti dari bayi, dari usia pokoknya dari 0 tetap harus mengonsumsi makanan-makanan yang baik untuk kesehatan tulang. Karena kesehatan tulang di masa lansia ini juga ada hubungannya dengan proses perawatan tulang dari bahkan 0 hari gitu ya, Dok ya. Ya, Oke. betul Tapi sekali. biasanya nih, Dok, kalau pertanyaannya adalah kalau untuk yang sudah merawat dari kecil, dari bayi, oke, sudah bagus gitu. Tapi ketika orang yang belum pernah merawat kesehatan tulangnya dengan mengonsumsi makanan tadi, ketika once mereka ada masalah dengan tulang, terus mereka mulai mengonsumsi makanan-makanan yang tadi kita sebutkan, itu bisa membantu nggak untuk proses recovery-nya mereka? Iya, jadi sebenarnya nggak bisa membantu menyembuhkan gitu Mhm, ya, Mas Raden ya, mhm, nggak bisa membantu menyembuhkan. Tetapi saat itu kan pasti ada destruksi ya, karena kan pembentukan tulang itu terdiri dari resorpsi, filling ya, jadi ada penyerapan dari kalsium oleh osteoklas gitu, kemudian ada pengisian lagi dari rongga-rongga tadi ya oleh osteoblast kayak gitu ya. Nah, kalau kita udah sakit mungkin proses itu terganggu ya, tetapi otomatis kan juga kalsiumnya kadang juga diambil ya mhm. dari tulang sehingga tulangnya bisa semakin nggak baik ya, semakin keropos misalnya ya. Nah, tentunya asupan kalsium tetap diperlukan untuk mempertahankan ya. Jadi bukan memperbaiki atau Mhm. menyembuhkan, tapi mempertahankan paling nggak tidak semakin rusak tulangnya. Oke, baik, terima kasih Dokter Christine sudah berbagi bersama kami di Bincang Sakti pada pagi hari ini. Semoga ini informasinya bermanfaat untuk kita semuanya, membantu supaya kesehatan tulang kita tetap terjaga dengan baik gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Christine. Selamat pagi, sehat-sehat terus. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih, Dok. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, kanker tulang dan cara penanganannya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali.